Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami dalam materi tentang teknik penulisan peraturan daerah. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sahabat PHD, sebelum kita lanjut membahas materi, perlu diketahui ketentuan teknis dalam penulisan peraturan daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 80 tahun 2015, dalam pasal 167 menyebutkan bahwa ayat 1, penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bokman All Style dengan huruf 12. Kemudian, produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicetak dalam kertas yang bertanda khusus. Selanjutnya pada ayat 3, kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Menggunakan nomor seri dan atau huruf yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah. Dan B. Menggunakan ukuran F4 berwarna putih. Kemudian ayat 4, penetapan nomor seri dan atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Perda Provinsi, Perkada, PBKDH, keputusan gubernur oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Kemudian B. Perda Kabupaten Kota, Perkada, PBKDH, keputusan bupati atau wali kota oleh bagian hukum. Dan C. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Kemudian dalam Permendagri 120 tahun 2018 menyebutkan bahwa ketentuan dalam pasal 168 ayat 1 diubah sehingga pasal 168 berbunyi sebagai berikut. Pasal 168 ayat 1, Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kota menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama. Kemudian ayat 2, terhadap Perda Kabupaten Kota, peraturan Bupati Wali Kota, dan keputusan Bupati Wali Kota, penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama
setelah penulisan nama pejabat pembentuk. Sahabat PHD yang berbahagia, perlu diketahui bahwa sistematika atau kerangka penulisan peraturan daerah terdiri atas pertama judul, kemudian memuat pembukaan terdiri dari frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian jabatan pembentuk peraturan daerah, kemudian konsideran, lalu dasar hukum, kemudian diktum. Selanjutnya adalah batang tubuh terdiri atas ketentuan umum, kemudian materi pokok yang diatur, kemudian ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, kemudian ketentuan penutup. Selanjutnya adalah penutup, penjelasan bila diperlukan, dan lampiran bila diperlukan. Sahabat PHD, berikut adalah penulisan judul dalam sebuah peraturan daerah. Pertama, setiap peraturan daerah harus diberi judul. Kemudian, judul peraturan daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan daerah. Selanjutnya, nama peraturan daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan daerah. Ketentuan berikutnya, judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Dapat kita lihat seperti contoh di bawah ini, peraturan daerah provinsi, nomor, tahun, tentang penyelenggaraan kearsipan. Kemudian, contoh berikutnya, peraturan daerah provinsi, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Sahabat PHD, masih pada judul peraturan daerah tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Sebagaimana contoh di bawah ini, bisa kita lihat contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan. Contohnya, peraturan daerah kota, nomor, tahun, tentang lembaga pemberdayaan masyarakat dalam kurung LPM. Kemudian, untuk contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim, misalkan peraturan daerah provinsi, nomor, tahun, tentang jaminan kredit daerah dalam kurung Jamkrida. Sahabat PHD yang berbahagia, masih tentang penulisan judul. Pada judul peraturan daerah perubahan ditambahkan frase perubahan atas di depan nama peraturan daerah yang diubah. Sebagaimana contoh di bawah ini, peraturan daerah kabupaten nomor tahun tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang Kemudian, jika peraturan daerah yang telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan beberapa kali perubahan tersebut telah dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya. Kemudian, peraturan daerah diadakan perubahan maksimal sebanyak 3 kali apabila setelah 3 kali dilakukan perubahan peraturan daerah, maka harus dibuat peraturan daerah yang baru dan sekaligus dapat mencabut
peraturan daerah yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana contoh di bawah ini, peraturan daerah provinsi nomor tahun tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor tahun tentang Sahabat PHD, masih pada judul. Jika dibuat peraturan daerah tentang pencabutan, maka pada judul peraturan daerah disisipkan kata pencabutan di depan nama peraturan daerah yang dicabut. Sebagaimana contoh di bawah ini, peraturan daerah provinsi nomor tahun tentang pencabutan peraturan daerah provinsi nomor tahun tentang Kemudian contoh berikutnya, peraturan daerah kota nomor tahun tentang pencabutan peraturan daerah kota nomor tahun tentang Sahabat PHD yang berbahagia, pembukaan peraturan daerah terdiri dari A. Frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pembukaan peraturan daerah, sebelum nama jabatan pembentuk peraturan daerah, dicantumkan frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Kemudian, jabatan pembentuk peraturan daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan koma. Sebagaimana contoh di bawah ini bisa kita lihat. Contoh jabatan pembentuk peraturan daerah provinsi sebagai berikut: Gubernur Jawa Barat, koma. Kemudian contoh berikutnya untuk kabupaten, contoh jabatan pembentuk peraturan daerah kabupaten, Bupati Lombok Timur, koma. Kemudian berikutnya contoh jabatan pembentuk peraturan daerah kota, Wali Kota Makassar, koma. Sahabat PHD, berikut adalah considerants. Pertama, considerants diawali dengan kata menimbang. Kemudian, considerants memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan peraturan daerah. Kemudian, pokok-pokok pikiran pada konsideran peraturan daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembentukannya. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Selanjutnya, unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah,
atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian berikutnya, pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibentuknya peraturan daerah tersebut. Selanjutnya, jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Sahabat PHD yang berbahagia, masih dalam konsideran, tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Sebagaimana contoh di bawah ini, menimbang titik 2, A, bahwa titik koma, B, bahwa titik koma, dan seterusnya. Berikutnya, jika konsideran memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut. Contoh, menimbang titik 2, A, bahwa titik koma, B, bahwa titik koma, C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu membentuk peraturan daerah tentang titik-titik. Sahabat PHD yang berbahagia, masih tentang penulisan pembukaan dalam peraturan daerah. Berikut kita kupas tentang dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Kemudian, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentuk peraturan daerah. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sama. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau ditetapkan, atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. Kemudian, jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantumannya perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat atau waktu pengundangan atau penetapannya. Berikutnya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR tidak digunakan sebagai dasar hukum kecuali secara tegas telah memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud. Kemudian, penulisan undang-undang kedua huruf U ditulis dengan huruf kapital. Ketentuan berikutnya, jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka araf 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Sebagaimana contoh di bawah ini, dasar hukum mengingat dimulai dari pertama, pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 titik koma, kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang tentang materi muatan yang diatur dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Perlu kita ingat bahwa setiap peraturan daerah setidaknya harus memuat 4 dasar hukum di atas untuk menjadi dasar hukum peraturan daerah. Sahabat PHD, masih tentang penulisan pembukaan peraturan daerah. Berikut adalah tentang diktum. Diktum terdiri dari A. Kata memutuskan, B. Kata menetapkan, dan C. Nama peraturan daerah. Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Sebagaimana contoh di bawah ini bisa kita lihat. Ditulis memutuskan titik 2. Sebelum kata memutuskan dicantumkan frase dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah titik-titik dan gubernur atau bupati wali kota, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Contoh, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor memutuskan titik 2. Berikutnya masih membahas diktum. Kata menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Selanjutnya, nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah dicantumkan lagi setelah kata menetapkan dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Sebagaimana contoh di bawah ini, memutuskan titik 2, menetapkan titik 2, peraturan daerah Kabupaten Bogor tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan daerah. Adapun penulisan batang tubuh dalam peraturan daerah adalah sebagai berikut. Pertama, batang tubuh peraturan daerah memuat semua substansi peraturan daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Kemudian, pada umumnya, substansi dalam batang tubuh dikelompokkan dalam pertama, ketentuan umum, kemudian materi pokok yang diatur, kemudian ketentuan pidana jika diperlukan, selanjutnya ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Berikutnya, dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bentuk ketentuan lain-lain atau sejenisnya. Kemudian, materi yang bersangkutan diupayakan untuk masuk ke dalam bab-bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur. Kemudian, substansi yang berupa sanksi administratif
atau sanksi keperdataan dirumuskan menjadi satu bagian pasal dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut. Selanjutnya, jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian pasal tersebut. Dengan demikian, hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi keperdataan, dan sanksi administratif dalam satu bab. Ketentuan berikutnya, sanksi administratif dapat berupa antara lain teguran lisan dan atau tertulis, kemudian pemberhentian sementara sampai pencabutan izin, dan dapat pula berupa ganti kerugian. Kemudian, pengelompokan materi muatan peraturan daerah dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf. Selanjutnya, jika peraturan daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku jika itu merupakan kodifikasi. Kemudian, pengelompokan dalam bab, bagian, dan paragraf. Untuk pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi. Berikutnya, urutan pengelompokan adalah sebagai berikut. Pertama, bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf. Kemudian, bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf. Kemudian dapat juga dikelompokkan dalam bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal. Selanjutnya, bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Sebagaimana contoh di bawah ini, bab 1, ketentuan umum, ditulis dengan huruf kapital. Sahabat PHD, masih tentang penulisan batang tubuh dalam peraturan daerah. Penulisan bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul. Kemudian, huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase. Sebagaimana contoh di bawah ini, penulisan bagian ke-1 dengan judul, susunan, dan kedudukan. Selanjutnya, penulisan paragraf diberi nomor urut dengan angka araf dan diberi judul. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata dari judul kata paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal pada partikel yang tidak terletak pada awal frase. Sebagaimana contoh di bawah ini, ditulis bagian ketiga dengan judul ketua, wakil ketua, dan hakim. Paragraf 1, ketua. Berikutnya adalah penulisan pasal. Penulisan pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat
yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Kemudian, materi peraturan daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Contoh, penulisan pasal 3 seperti ini. Kemudian, huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital. Contoh, dalam pasal 34 ditulis pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan melalui titik-titik. Selanjutnya, pasal juga dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. Sahabat PHD yang berbahagia, masih dalam penulisan batang tubuh peraturan daerah, berikut tentang penulisan ayat. Ayat diberi nomor urut dengan angka araf di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik. Kemudian, satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. Selanjutnya, huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil. Contoh, dalam pasal 3 ayat 1, satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang. Kemudian ayat 2, permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan. Berikutnya, jika suatu pasal atau ayat memuat perincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dalam rincian, juga dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi. Selanjutnya, jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, maka ditambahkan kata dan garing atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Berikutnya adalah penulisan kata dan atau dan garing atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian. Contoh, tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf A, huruf B, dan seterusnya. Pada pasal 9 ayat 1 titik-titik ayat 2 titik-titik mempunyai rincian ditulis dengan huruf A, titik-titik, titik koma, huruf B, dan seterusnya. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, maka rincian tersebut ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya. Contoh, dalam pasal 12 ayat 1 titik-titik ayat 2 mempunyai rincian A, B, dan seterusnya. Jika C mempunyai rincian, maka ditulis dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya. Kemudian,
Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, maka rincian itu ditandai dengan huruf A buka kurung, B buka kurung, dan seterusnya. Contoh dalam pasal 15 di bawah ini, ayat 1, titik titik, ayat 2, titik titik, dengan rincian ditulis menggunakan huruf A, titik titik, B, titik titik, dan seterusnya. Kemudian, jika mempunyai rincian lagi, maka ditulis dengan angka araf 1, titik titik, 2, titik titik, dan seterusnya. Kemudian, berikutnya jika mempunyai rincian lanjut dari angka 3, maka ditulis dengan huruf A, buka kurung, titik titik, B, buka kurung, titik titik, dan seterusnya sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya, jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian lagi yang lebih mendetail, maka rincian itu ditandai dengan angka 1 buka kurung, 2 buka kurung, dan seterusnya. Sebagaimana contoh di bawah ini dalam pasal 20 ayat 1 titik titik, ayat 2 titik titik, rinciannya ditulis dengan huruf A titik titik, huruf B titik titik, dan seterusnya. Kemudian rinciannya kembali ditulis dengan angka araf 1 titik titik, 2 titik titik, dan seterusnya. Dan kemudian rinciannya ditulis lagi dengan huruf A buka kurung, titik titik, B buka kurung, titik titik, dan seterusnya. Kemudian rincian ke bawahnya lagi ditulis dengan angka 1 buka kurung, titik titik, 2 buka kurung, titik titik, dan seterusnya. Berikut adalah penulisan tentang ketentuan umum. Ketentuan umum diletakkan dalam bab ke-1 jika dalam peraturan daerah tidak ada pengelompokan bab, maka ketentuan umum diletakkan dalam pasal pertama. Sebagaimana contoh di bawah ini, bab 1, ketentuan umum. Kemudian, ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Berikutnya, ketentuan umum berisi pertama, batasan pengertian atau definisi, kemudian singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan. Kemudian, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Contoh batasan pengertian sebagaimana di bawah ini dapat kami sampaikan. 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian dilanjutkan dengan definisi pemerintahan daerah adalah titik-titik, dan seterusnya. Kemudian, contoh definisi seperti di bawah ini. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Kemudian contoh kedua, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang. Selanjutnya, contoh singkatan sebagaimana di bawah ini. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan titik-titik, dan seterusnya. Kemudian, contoh akronim sebagaimana di bawah ini. Asuransi kesehatan yang selanjutnya disebut ASKES adalah titik-titik.
dan seterusnya. Sahabat PHD, masih dalam penulisan ketentuan umum peraturan daerah. Kita mulai dari frase pembuka dalam ketentuan umum peraturan daerah berbunyi sebagai berikut. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan titik 2. Kemudian selanjutnya, jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Berikutnya, kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan di dalam pasal-pasal selanjutnya. Kemudian, jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah tersebut diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah tersebut diberi definisi. Kemudian, jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan tersebut harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, karena batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu diberi penjelasan dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Kemudian, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pertama, pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus. Selanjutnya, pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu. Selanjutnya, pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. Berikut materi pokok yang diatur. Seperti ini, materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum. Kemudian, pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Sahabat PHD, berikut kita kupas tentang ketentuan pidana dalam peraturan daerah jika diperlukan. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Kemudian, dalam merumuskan ketentuan pidana, perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, dalam menentukan lamanya sanksi pidana atau banyaknya denda, perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh sanksi pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Kemudian, ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab tentang ketentuan pidana
yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup. Kemudian, jika di dalam peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal yang berisi ketentuan peralihan. Ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup. Sahabat PHD yang berbahagia, masih tentang penulisan ketentuan pidana. Ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas nama larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari adalah pengacuan kepada ketentuan pidana perundang-undangan lain. Kemudian, pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila norma yang diacu tidak sama elemen atau unsur-unsurnya. Ketentuan selanjutnya, jika ketentuan pidana berlaku pada siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang. Berikutnya, sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka rumusan ketentuan pidana dalam Perda harus menyatakan secara tegas bahwa perbuatan yang diancam dengan pidana tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Dapat kita lihat pada contoh di bawah ini, pada bab 6, ketentuan pidana pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal ... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Kemudian ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. Berikut adalah penulisan tentang ketentuan peralihan jika diperlukan. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah ada pada saat peraturan daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang bertujuan untuk a. menghindari terjadinya kekosongan hukum, kemudian menjamin kepastian hukum, kemudian memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan atas ketentuan peraturan daerah, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Sebagaimana contoh di bawah ini dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan area pasar. Dalam pasal 18 menyebutkan bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Berikutnya, ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup. Jika dalam peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan bab, maka pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup. Kemudian, pada saat suatu peraturan daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat,
maupun sesudah peraturan daerah yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan daerah yang baru. Kemudian, jika suatu peraturan daerah diberlakukan surut, peraturan daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan yang di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai diberlakukan surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. Mengingat berlakunya salah satu asas umum hukum pidana, penentuan daya berlaku surut hendaknya tidak diberlakukan surut bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemidanaan. Ketentuan berikutnya, rumusan dalam ketentuan peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan atau dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan baru. Sahabat PHD, berikutnya adalah penulisan ketentuan penutup dalam batang tubuh peraturan daerah. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, maka ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal terakhir. Kemudian, pada umumnya, ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai antara lain: pertama, penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan daerah tersebut. Kemudian, juga ditulis nama singkat. Kemudian, status peraturan daerah yang sudah ada. Dan saat mulai berlaku peraturan daerah. Selanjutnya, ketentuan penutup peraturan daerah dapat memuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat antara lain: pertama, untuk menjalankan misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin mengangkat pegawai dan lain-lain. Kemudian, mengatur misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan. Kemudian, bagi nama peraturan daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat. Dengan nama memperhatikan hal-hal sebagai berikut: nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan. Kemudian, nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim tersebut sudah sangat terkenal dan tidak menimbulkan salah pengertian. Kemudian selanjutnya, nama singkat tidak memuat pengertian menyimpang dari isi dan nama peraturan. Selanjutnya, hindari memberikan nama singkat bagi nama peraturan daerah yang sebenarnya sudah singkat. Kemudian, juga hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat. Selanjutnya, jika materi dalam peraturan daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan daerah lama, di dalam peraturan perundang-undangan harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian peraturan daerah lama. Kemudian, rumusan pencabutan diawali dengan frase pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan perda tersendiri. Kemudian, demi kepastian hukum,
Pencabutan peraturan daerah hendaknya secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan daerah mana yang dicabut. Selanjutnya, untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan dan mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana contoh di bawah ini, frase yang digunakan: pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah nomor ... tahun ... tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sahabat PHD yang berbahagia, masih dalam penulisan ketentuan penutup peraturan daerah. Jika jumlah peraturan daerah yang dicabut lebih dari 1, maka dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi. Contoh di bawah ini, pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku: 1. Peraturan daerah nomor ... tahun ... tentang ... Kemudian 2, peraturan daerah nomor ... tahun ... tentang ... dan seterusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, pencabutan peraturan daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah yang dicabut. Kemudian, untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana contoh di bawah ini, pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah nomor ... tahun ... tentang ... ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Pada dasarnya, setiap peraturan daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan. Berikutnya, jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan daerah yang bersangkutan dengan: pertama, menentukan tanggal tertentu saat peraturan daerah akan berlaku. Sebagaimana contoh di bawah ini, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ... bulan ... tahun ... Kemudian, dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, maka gunakan frase setelah ... sejak ... Sebagaimana contoh di bawah ini, peraturan daerah ini mulai berlaku setelah 1 tahun sejak tanggal pengundangan. Selanjutnya, hindari frase peraturan daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan daerah, saat pengundangan, atau saat berlaku efektif. Pada dasarnya, saat mulai berlaku peraturan daerah adalah sama bagi seluruh bagian peraturan daerah dan seluruh wilayah daerah. Sebagaimana contoh di bawah ini, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kemudian, pada dasarnya, saat mulai berlakunya peraturan daerah
tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya. Kemudian, saat mulai berlakunya peraturan daerah pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlakunya peraturan daerah yang mendasarinya. Selanjutnya, peraturan daerah hanya dapat dicabut dengan peraturan daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Sahabat PHD, penutup merupakan bagian akhir peraturan daerah yang memuat pertama, rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah. Kemudian juga memuat penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah. Kemudian memuat pengundangan atau penetapan peraturan daerah dan merupakan akhir bagian penutup. Selanjutnya, rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah sebagai berikut. Contoh, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah provinsi ... Berikutnya, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah memuat antara lain pertama, tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan. Kemudian, nama jabatan, kemudian tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. Selanjutnya, rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan pada sebelah kanan. Selanjutnya, nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital pada akhir nama jabatan dan diberi tanda baca koma. Contoh untuk penetapan sebagaimana di bawah ini, ditetapkan di Surabaya pada tanggal ... Gubernur Jawa Timur, koma, tanda tangan, dan nama. Sahabat PHD yang berbahagia, pengundangan peraturan daerah memuat antara lain pertama, tempat dan tanggal pengundangan, kemudian nama jabatan yang berwenang mengundangkan, selanjutnya tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. Selanjutnya, tempat dan tanggal pengundangan diletakkan pada sebelah kiri. Kemudian, nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital pada akhir nama jabatan, diberi tanda baca koma. Contoh untuk pengundangan sebagaimana di bawah ini, diundangkan di Bandung pada tanggal ... Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, tanda tangan, dan nama. Sahabat PHD, masih dalam penulisan penutup peraturan daerah, jika dalam waktu paling lambat 30 hari, gubernur atau bupati wali kota tidak menandatangani rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur atau bupati wali kota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi sebagai berikut. Peraturan daerah ini dinyatakan sah. Kemudian, pada akhir bagian penutup dicantumkan lembaran daerah beserta tahun dan nomor dari lembaran daerah. Kemudian, penulisan frase lembaran daerah dan berita daerah ditulis seluruhnya
dengan huruf kapital. Sebagaimana contoh di bawah ini, lembaran daerah provinsi atau kabupaten kota, tahun, nomor, Sahabat PHD, berikut adalah tentang penulisan penjelasan peraturan daerah apabila diperlukan. Peraturan daerah dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentukan peraturan daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Kemudian, penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan. Kemudian, dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan daerah. Selanjutnya, naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan. Berikutnya, judul penjelasan peraturan daerah sama dengan judul peraturan daerah yang bersangkutan. Sebagaimana contoh di bawah ini, penjelasan atas peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor tahun tentang ketertiban umum. Kemudian, penjelasan peraturan daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Selanjutnya, rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Sebagaimana contoh di bawah ini, angka Romawi 1 umum, kemudian angka Romawi 2 pasal demi pasal. Ketentuan berikutnya, penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans serta asas-asas, tujuan atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan daerah. Kemudian, bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal ini lebih memberikan kejelasan. Sebagaimana contoh di bawah ini, angka Romawi 1 umum, 1 dasar pemikiran, 2 pembagian wilayah, 3 asas-asas penyelenggaraan pemerintahan, dan seterusnya. Sahabat PHD, masih dalam penulisan penjelasan, jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan daerah atau dokumen lain, pengacuan ini dilengkapkan dengan keterangan mengenai sumbernya. Kemudian, dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal, harus memperhatikan agar rumusannya antara lain: pertama, tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Kemudian, tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh. Kemudian, tidak melakukan pengulangan
atau materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Selanjutnya, tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum. Berikutnya, ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah tidak perlu diberikan penjelasan. Karena itu, batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kemudian, pada penjelasan pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan, ditulis frase cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal, tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan. Contoh yang kurang tepat seperti di bawah ini, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9. Dalam kurung, pasal 7 sampai dengan pasal 9. Cukup jelas. Kemudian seharusnya yang benar adalah pasal 7 ditulis sendiri dengan cukup jelas, kemudian pasal 8 ditulis sendiri dengan penjelasan cukup jelas, dan pasal 9 ditulis sendiri dengan cukup jelas. Selanjutnya, jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat butir tidak memerlukan penjelasan, maka pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas tanpa merinci masing-masing ayat atau butir tersebut. Sahabat PHD, masih terkait dengan penulisan penjelasan pasal demi pasal. Terkait pasal, jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, maka setiap ayat atau butir perlu dicantumkan penjelasan. Setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai. Sebagaimana contoh di bawah ini, dalam pasal 11 dijelaskan ayat 1 yang dimaksud dengan sistem ketelusuran adalah kemampuan suatu sistem untuk titik-titik. Kemudian ayat 2 ditulis cukup jelas dan seterusnya. Berikutnya, jika suatu istilah atau kata atau frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, maka gunakan tanda baca petik pada istilah atau kata atau frase tersebut. Sebagaimana contoh di bawah ini, dalam pasal 11 pada ayat 1 dituliskan penjelasan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan sistem ketelusuran dalam tanda petik adalah kemampuan suatu sistem untuk titik-titik. Kemudian ayat 2 ditulis cukup jelas dan seterusnya. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah tentang penulisan lampiran dalam peraturan daerah apabila diperlukan. Dalam hal peraturan daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan daerah yang bersangkutan. Kemudian, lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
Kemudian, dalam hal peraturan daerah memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap-tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi. Sebagaimana contoh di bawah ini, lampiran 1 dengan angka Romawi, kemudian lampiran 2 dengan angka Romawi. Berikutnya, judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri. Sebagaimana contoh di bawah ini, penulisan lampiran 1, peraturan daerah kabupaten, nomor, tahun, tentang retribusi jasa umum, retribusi pelayanan parkir, ditulis rata kiri. Berikut kita mulai tentang pendelegasian wewenang. Peraturan daerah dapat mendelegasikan kewenangan lebih lanjut kepada peraturan gubernur atau bupati wali kota dan atau keputusan gubernur atau bupati wali kota. Kemudian, pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas antara lain ruang lingkup materi yang diatur, kemudian jenis peraturan gubernur dan keputusan gubernur. Kemudian, jika pengaturan materi tersebut dibolehkan untuk didelegasikan lebih lanjut, maka gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai diatur . Sebagaimana contoh di bawah ini, ayat 1 kemudian ayat 2 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan peraturan gubernur. Selanjutnya, jika pengaturan materi tersebut dibolehkan untuk didelegasikan lebih lanjut atau subdelegasi, maka digunakan kalimat ketentuan mengenai diatur dengan atau berdasarkan . Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksanaan yang akan dibuat, maka rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut. Berikutnya, jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dibuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan. Kemudian, jika pasal terdiri dari banyak ayat, maka pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Sahabat PHD, masih dalam pendelegasian wewenang. Dalam pendelegasian wewenang, mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blanko. Contohnya, pasal hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Selanjutnya, pendelegasian kewenangan mengatur dari peraturan daerah kepada gubernur atau kepada kepala dinas atau lembaga teknis daerah untuk peraturan yang bersifat teknis administratif. Kemudian, peraturan daerah pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam peraturan daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari. Berikutnya, di dalam peraturan pelaksanaan sedapat mungkin dihindari
pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah atau yang lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau ayat selanjutnya. Sahabat PHD, berikut kita lanjut membahas tentang penyidikan. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam peraturan daerah. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah. Kemudian, dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik, hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana contoh di bawah ini, pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan ... dapat memberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini. Kemudian, ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan, maka ketentuan penyidikan ditempatkan pada pasal sebelum ketentuan pidana. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut kita akan membahas tentang pencabutan peraturan daerah. Jika ada peraturan daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan harus diganti dengan peraturan daerah yang baru, maka harus secara tegas mencabut peraturan daerah yang tidak diperlukan tersebut. Kemudian, peraturan daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui peraturan daerah yang setingkat. Ketentuan berikutnya adalah peraturan daerah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian, jika peraturan daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan diberlakukan, maka pencabutan peraturan daerah dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan daerah yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, pencabutan peraturan daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan tetapi belum mulai berlaku, maka dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan berlaku. Sahabat PHD, masih tentang pencabutan perda. Jika pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, maka peraturan pencabutan tersebut hanya memuat 2 pasal yang ditulis dengan angka araf, yaitu sebagai berikut. Pertama, pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku. Kemudian, pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan daerah pencabutan yang bersangkutan. Sebagaimana contoh di bawah ini, pasal 1 menyatakan peraturan daerah nomor ... tahun ... tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pasal 2
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut kita masuk dalam perubahan peraturan daerah. Perubahan peraturan daerah dapat dilakukan dengan antara lain, pertama, menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan daerah. Kemudian, dapat juga menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan daerah. Berikutnya, perubahan peraturan daerah dapat dilakukan terhadap antara lain, pertama, seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan atau ayat. Kemudian juga kata, istilah, kalimat, angka, huruf, dan atau tanda baca. Berikutnya, pada dasarnya batang tubuh peraturan daerah perubahan atas 2 pasal yang ditulis dengan angka Romawi. Sebagaimana contoh di bawah ini, pasal 1, beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor ... tahun ... tentang ... diubah sebagai berikut. Kemudian pasal 2 Romawi 2, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah provinsi. Berikutnya, perubahan perda dapat dijelaskan bahwa pasal 1 Romawi 1 memuat judul peraturan daerah yang diubah dengan menyebutkan lembaran daerah yang diubah dan tambahan lembaran daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung, serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari 1, maka setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab 1, 2, dan seterusnya. Berikutnya, pasal 2 ditulis dengan Romawi 2 memuat ketentuan saat mulai berlaku peraturan daerah. Sebagaimana contoh menghapus di bawah ini. Ketentuan pasal 1, angka 11, angka 35, dan angka 40 dihapus sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1, dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan 1, 2, sampai dengan 10, 11 dihapus, dan seterusnya. Berikutnya adalah contoh perubahan perda dengan mengubah atau mengganti. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 13 menyatakan dalam penyelenggaraan ... pemerintah daerah melaksanakan ... Kemudian, jika suatu perubahan mengakibatkan antara lain sistematika peraturan daerah berubah atau materi peraturan berubah lebih dari 50% atau esensinya, maka terhadap peraturan daerah tersebut yang diubah lebih baik dicabut dan dibentuk kembali peraturan daerah baru untuk menggantikan materi muatan pada peraturan daerah lama yang dicabut. Sahabat PHD, penggunaan bahasa dalam peraturan daerah sebagai berikut. Bahasa peraturan daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata,
penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun demikian, bahasa peraturan daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum. Kemudian, dalam merumuskan ketentuan peraturan daerah, digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Kemudian, hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas. Berikutnya, dalam merumuskan ketentuan peraturan daerah agar digunakan tata bahasa Indonesia yang baku. Kemudian, untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum, tanpa membuat definisi baru. Berikutnya, hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Berikutnya, di dalam peraturan daerah dihindari penggunaan antara lain beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu. Kemudian juga dihindari satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. Sahabat PHD, jika membuat pengacuan pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi atau tanpa menyimpang dari. Kemudian, jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan rumusan dalam peraturan daerah, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim. Kemudian, jika dalam peraturan pelaksanaannya dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam peraturan daerah yang dilaksanakan, maka rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam peraturan daerah yang lebih tinggi tersebut. Berikutnya, penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan jika kata atau frase tersebut antara lain: pertama, mempunyai konotasi yang cocok, kemudian lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia, kemudian mempunyai corak internasional, berikutnya lebih mempermudah tercapainya kesepakatan atau lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian, penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan dalam penjelasan peraturan daerah. Kata atau frase bahasa asing tersebut didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia dan ditulis diletakkan di antara tanda baca kurung. Sahabat PHD, berikutnya adalah pilihan kata atau istilah. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu, maka digunakan kata paling. Sebagaimana contoh di bawah ini, titik-titik,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Kemudian, untuk menyatakan kata maksimum dan minimum bagi satuan terhadap waktu, maka gunakan frase paling singkat atau paling lama. Untuk satuan jumlah uang, maka gunakan frase paling sedikit atau paling banyak. Kemudian, untuk satuan jumlah non-uang, maka gunakan frase paling rendah atau paling tinggi. Sebagaimana contoh di bawah ini, untuk contoh penggunaan satuan waktu, berikut ini adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. Kemudian, contoh berikutnya, surat permohonan izin usaha disampaikan kepada Dinas Perindustrian paling lambat tanggal ... Masih dalam pilihan kata atau istilah, untuk menyatakan makna tidak termasuk, maka gunakan kata kecuali ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. Contoh, kecuali huruf A dan huruf B, setiap orang yang menggunakan jalan provinsi wajib mendapatkan izin dari kepolisian daerah. Berikutnya, kata kecuali dapat pula ditempatkan langsung di belakang suatu kata atau rumusan jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. Sebagaimana contoh di bawah ini, pemakaian jalan provinsi untuk kepentingan kegiatan masyarakat wajib mendapatkan izin dari kepolisian daerah, kecuali untuk kegiatan kemasyarakatan yang bersifat nasional. Berikutnya, untuk menyatakan makna termasuk, maka gunakan kata selain. Sebagaimana contoh di bawah ini, selain persyaratan yang telah ditetapkan dalam pasal 7, pemohon wajib ... Sahabat PHD, masih dalam pilihan kata atau istilah, untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, maka digunakan kata jika, apabila, atau frase dalam hal. Kemudian, kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan klausal, yakni pola karena, maka. Sebagaimana contoh di bawah ini, jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal ... izin perusahaan tersebut dapat dicabut. Berikutnya, kata apabila dapat digunakan untuk menyatakan hubungan klausal yang mengandung waktu. Sebagaimana contoh di bawah ini, apabila ketua tim berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ... yang bersangkutan diganti oleh pengganti ... Berikutnya, frase dalam hal dapat digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan, atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Dalam hal ini, pola kemungkinan atau maka. Contoh, dalam hal ketua tim tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh wakil ketua.
Selanjutnya adalah tentang frase. Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan. Kemudian, untuk menyatakan sifat kumulatif, maka digunakan kata dan. Sebagaimana contoh di bawah ini, ketua dan wakil ketua melaksanakan titik-titik. Berikutnya, untuk menyatakan sifat alternatif, maka digunakan kata atau. Sebagaimana contoh di bawah ini, ketua atau wakil ketua dapat melaksanakan titik-titik. Berikutnya, untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, maka digunakan frase dan garing atau. Contoh, ketua dan garing atau wakil ketua memimpin titik-titik. Berikutnya, untuk menyatakan adanya suatu hak, maka gunakan kata berhak. Sebagaimana contoh di bawah ini, setiap orang berhak mendapatkan informasi tentang titik-titik. Berikutnya, untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga, maka gunakan kata berwenang. Sahabat PHD, masih tentang pilihan kata atau istilah. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, maka gunakan kata dapat. Berikutnya, untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, digunakan kata wajib. Jika kewajiban tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku. Sebagaimana contoh di bawah ini, untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan. Berikutnya, untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, maka gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak terpenuhi atau tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapatkan. Sebagaimana contoh di bawah ini, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus memenuhi persyaratan titik-titik. Kemudian, untuk menyatakan adanya larangan dalam sebuah peraturan daerah, maka gunakan kata dilarang. Berikut adalah teknik pengacuan dalam peraturan daerah. Pada dasarnya, setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan, dapat digunakan teknik pengacuan. Kemudian, teknik pengacuan dapat dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari peraturan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam pasal titik-titik atau sebagaimana dimaksud pada ayat titik-titik. Sebagaimana contoh di bawah ini. Contoh pertama, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 titik-titik. Kemudian dapat digambarkan juga pada contoh lainnya. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk titik-titik. Berikutnya, pengacuan 2 atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal
atau ayat demi ayat yang diacu. Tapi cukup dengan menggunakan frase sampai dengan. Contoh, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12. Kemudian contoh berikutnya, titik-titik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Teknik pengacuan berikutnya, pengacuan 2 atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam satu pasal yang dikecualikan, maka pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali. Sebagaimana contoh di bawah ini. Contoh pertama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 berlaku juga bagi pelaku usaha kecuali pasal 7 ayat 1. Contoh berikutnya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 berlaku juga bagi pelaku usaha kecuali ayat 4 huruf A. Berikutnya, kata pasal tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan. Sebagaimana contoh di bawah ini dapat digambarkan. A. Titik-titik. B. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 60 hari. Sahabat PHD, masih dalam teknik pengacuan. Jika ada 2 atau lebih pengacuan, urutan dari pengacu dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan, kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil. Sebagaimana contoh di bawah ini, ayat 1, titik-titik, ayat 2, titik-titik, kemudian ayat 3 berbunyi sebagai berikut. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pasal 7 ayat 2 dan ayat 4, pasal 12 dan pasal 13 ayat 3 diajukan kepada gubernur. Kemudian berikutnya, pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diatur. Contoh, izin penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan oleh titik-titik. Berikutnya, pengacuan dilakukan pada pasal atau ayat yang berada di atasnya pada peraturan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, hindari pengacuan pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan. Sebagaimana contoh di bawah ini, dalam pasal 16 dirumuskan sebagai berikut. Permohonan izin pengelolaan hutan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dibuat dalam rangkap 5. Sahabat PHD, masih dalam teknik pengacuan. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan penggunaan frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atasnya. Kemudian, pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci menggunakan frase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, untuk menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang baru, maka gunakan frase berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam titik-titik. Kemudian, jika peraturan daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan peraturan daerah tersebut, maka gunakan frase tetap berlaku. Sebagaimana contoh di bawah ini, pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah nomor titik-titik tahun titik-titik tentang titik-titik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. Berikut adalah contoh tentang peraturan daerah, pencabutan peraturan daerah, dan contoh tentang perubahan peraturan daerah. Sahabat PHD, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang teknik penulisan peraturan daerah. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.